Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Saya akan kembali ke Pak Sobandi. Pak Sobandi, tadi kalau menurut Prof. Gayus ini masih jangka pendek ya mutasi. Kemudian juga ada sejumlah pihak yang mengkhawatirkan bahwa hanya akan memindahkan masalah saja ke daerah. Nah, bagaimana Mahkamah Agung menjawab kekhawatiran-kekhawatiran publik ini? Ya, kami memahami kekhawatiran publik karena memang kita tidak bisa menghindar dari fakta. Dua kejadian belakangan ini sangat memukul tadi ya. Nah, memang seperti disampaikan oleh Prof. Gayus ya, judicial corruption itu ada 3 tadi saya kutip Prof. Pertama berdasarkan kebutuhan, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena tamak, korupsi karena kesempatan. Nah, kalau korupsi karena tamak itu mungkin kita bisa tadi istilah Prof. Narto itu ya sudah tidak bisa kita bina, itu kita binasakan. Tetapi kalau berdasarkan korupsi berdasarkan by need, berdasarkan keperluan, kebutuhan, jadi Pak Kadafi bahwa hakim-hakim berintegritas itu ketika kita masukkan ke Jakarta, nah, tentu dia akan menghadapi, memikirkan biaya sewa rumah, biaya pendidikan, biaya hidup dia di kota ini bagaimana. Nah, alhamdulillah Presiden memperhatikan itu dengan menambah tunjangan hakim ya. Alhamdulillah saya kira mungkin sekarang sudah cukup dan kita mendengar sendiri bahwa Presiden akan meningkatkan lagi. Nah, ini salah satu upaya kita. Jadi harus diperhatikan juga ya, terutama untuk teman-teman hakim yang berintegritas ini kita perhatikan begitu. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan kita di Mahkamah Agung lakukan adalah melakukan pengawasan ya, bekerja sama tentu dengan KY ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadafi tadi bahwa hakim sesama hakim saling mengawasi itu muncul pemikiran itu di Perma nomor 9 tahun 2022 juga 2016 sudah ada sistem whistleblower system itu ya, sudah ada. Tetapi waktu rapat pimpinan mutasi itu disampaikan. Makanya Pak Kadafi kita kirimkan hakim-hakim mantan Bawas, hakim-hakim yang sudah terkenal integritasnya. Karena selain menjadi pelita untuk dirinya sendiri, dia juga akan mengawasi hakim-hakim di lingkungan kerjanya itu. Nah, baik. Laporan selain ke Komisi Yudisial, juga kita menunggu laporan itu berbagai kanal, bisa melalui media sosial. Bahkan saya sendiri menyiapkan waktu untuk membuka atau menerima WhatsApp pengaduan. Bukan hanya dari hakim tadi, tetapi dari masyarakat semuanya yang masih punya rasa memiliki bahwa Mahkamah Agung itu bukan milik Mahkamah Agung, tapi milik kami, harus bersih lembaga peradilan itu. Nah, jadi kita juga menunggu itu. Nah, secara instan memang Bawas sudah menyusun Satgasus ya, menugaskan Satgasus untuk turun ke pengadilan-pengadilan di 1 Agustus. Ke depan Bawas akan diturunkan ke berbagai pengadilan dalam rangka mengecek kinerjanya, kedisiplinan, dan perilaku hakim dan aparatur pengadilan. Jadi Bawas, pengaduan secara usulan dari Pak Kadafi gitu. Nah, kita akan lakukan itu. Nah, selain itu juga yang ketiga, kita memperbaiki sistem dalam hal penunjukan majelis hakim. Karena pola tadi di Surabaya atau Jakarta, ketua memesan majelis, membuat majelis sesuai dengan pesanan. Nah, jadi dengan smart majelis, menyerahkan kewenangan ketua untuk memilih hakim menjadi majelis itu diserahkan kepada robot ya, kecerdasan buatan yang kita gunakan di sana. Kemudian sistem juga bagaimana persidangan supaya lebih transparan, terbuka, kita akan dorong. Ada e-court untuk perkara perdata, ada e-berpadu untuk perkara pidana ya. Nah, kita dorong itu sistem peradilan semakin transparan dan semakin akuntabel. Oke, soal tadi digitalisasi kemudian pengawasan. Nah, saya ingin tanya lagi ke Pak Davi, sebetulnya selama ini apa sih kendala pengawasan yang dialami oleh KY? Kendala pengawasan yang dialami oleh KY tentu saja didasari Mbak ya, oleh kewenangan yang relatif terbatas. Kita harus jujur ya, dulu saya waktu mahasiswa Fakultas Hukum UI Mbak, saya yang mimpin demo Mbak tahun 98, teman-teman saya ya. Kalau mahasiswa dari fakultas lain yang diteriakan agenda-agenda lain, kalau saya dengan kawan-kawan waktu itu, yang kami teriakan adalah independensi peradilan, penyatuan atap, supaya hakim kita tidak seperti dulu di masa Orde Baru. Perutnya diurus oleh eksekutif, kepalanya diurus oleh
yudikatif. Sehingga mereka tidak independen, kerap diintervensi, kerap kemudian berhadapan dengan tantangan-tantangan, terutama ketika pihak eksekutif atau cabang kekuasaan lain itu ada di hadapan mereka dalam status atau dalam kedudukan sebagai posisi sebagai pihak yang berperkara. Waktu itu yang kita tuntutkan itu. Kemudian digolkan, Mbak, ya agenda itu, dan kemudian terjadi penyatuan atap. Jadi Mahkamah Agung ini mengelola segala hal, mulai dari soal teknis yudisial, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara, mereka juga mengelola anggaran termasuk manajemen SDM. Tapi kan Lord Acton bilang, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Jadi kekuasaan, apalagi kekuasaan Mahkamah Agung itu luar biasa besar. Dan kekuasaan dimanapun itu punya kecenderungan untuk korup. Dan kalau kekuasaannya absolut, maka korupsinya juga absolut. Jadi penyatuan atap itu bisa menjadikan Mahkamah Agung punya kekuasaan yang absolut, yang kemudian akan muncul korupsi yang absolut. Dulu ya, lalu para pembentuk Undang-Undang Dasar kita kemudian menggagas dibentuknya sistem akuntabilitas, dalam hal ini pembentukan KY. KY kemudian diberi kewenangan oleh pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan seleksi hakim agung, dan salah satunya ya untuk mengawasi hakim, mulai dari tingkat hakim agung sampai ke hakim paling bawah gitu. Tapi jujur saja kita belum konsisten menjalankan amanat reformasi. Baru 1 tahun KY dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004, KY sudah dilemahkan lewat judicial review. Dan sesudah itu ada rangkaian judicial review, baik judicial review ke Mahkamah Konstitusi maupun ke Mahkamah Agung, yang semua message-nya atau agendanya adalah membatasi ruang gerak KY, dalam hal ini melemahkan KY. Jadi dasar permasalahan dalam pengawasan KY adalah kewenangan yang kurang memadai. Kalau kemudian KY bisa tegas terhadap pelanggaran kode etik hakim, terutama yang menyangkut dengan korupsi, Mbak, itu biasanya ketika terjadi konflik antara pihak penyuap dengan yang disuap. Jadi yang disuap ini nggak memenuhi prestasi atas pesanan dari penyuap. Maka penyuap ini kemudian rame, dia akan bersuara, termasuk salah satunya masuk ke KY menyampaikan laporan. Tapi umumnya judicial corruption itu salaman, Mbak, antara yang nyuap dengan yang disuap. Kalau udah salaman, kepentingan bertemu, diam, silent. Karena itu hanya lembaga penegak hukum yang kemudian bisa membongkar dengan berbagai kewenangan upaya paksanya. KY untuk itu selalu mendorong lembaga penegak hukum untuk fokus pada judicial corruption. Sambil jalan, KY juga memohon ya kepada DPR, kepada Presiden untuk segera diagendakan amandemen Undang-Undang KY guna menambah kewenangan KY atau memperkuat KY. Paling tidak mengembalikan desain KY sebagaimana amanat reformasi di tahun 98 dulu. Oke, Begitu, Mbak. Soal tadi memperkuat KY, kemudian ada berbagai kendala pengawasan, apakah ini yang menjadi salah satu faktor mafia peradilan terus bertumbuh? Prof Gayus, nanti dijawab usai jeda ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.